Perkenalkan, nama saya Andi Kartika Kusasrianti, NIM 10731138418. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang utang antar perusahaan sebagai tugas video final akuntansi keuangan lanjutan saya. So, tetap stay tune ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman karena telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini, dan tidak lupa yuk subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang, dan jangan lupa like, comment, and share video ini. Nah, jadi yang ingin saya paparkan di sini adalah topik yang berkaitan dengan konsolidasi perusahaan. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin kasih gambaran sedikit nih. Bicara kaitan utang antar perusahaan, bisa saya contohkan seperti ini. Katakanlah seperti anak butuh uang dan memutuskan meminjam uang ke induk. Begitu juga sebaliknya. Atau misalnya mungkin teman-teman pernah mendengar instrumen investasi surat utang obligasi. Dan bagaimana jika PT Anak membutuhkan uang dan memutuskan untuk menjual surat utang obligasi ke pasar modal. Nah, lalu surat utang tersebut dibeli oleh induk misalnya, maka bagaimana perlakuan konsolidasinya? Nah, itulah yang akan saya coba jadikan topik pembahasan pada video kali ini. Oke, kita masuk ke slide yang pertama. Oke, di sini ada dua jenis transaksi utang piutang antar perusahaan yang terjadi. Oh ya, ngomong-ngomong, di sini utang piutang yang saya bicarakan di video ini adalah utang piutang langsung. Jadi di mana misalnya induk butuh uang minta ke anak dan anak butuh uang maka mengajukan pinjaman ke induk. Bukan utang piutang yang terjadi karena adanya transaksi, misalnya adanya penjualan persediaan atau adanya transaksi jasa. Jadi transaksinya utang piutang yang terjadi karena mungkin adanya pinjaman uang, seperti itu. Nah, di sini ada dua jenis transaksi bisa kita lihat. Utang piutang antar perusahaan. Di mana kondisi yang pertama di sini adalah kondisi di mana PT Anak langsung berutang ke PT Induk. Nah, jadi di sini PT Anak langsung berutang ke PT Induk tanpa ada perantara, atau sebaliknya nih, PT Induk langsung berutang ke PT Anak. Nah, pada situasi yang kedua di sini situasinya sedikit lebih rumit. Mengapa saya katakan sedikit lebih rumit? Karena si PT Anak sedang membutuhkan uang, lalu PT Anak ini memutuskan untuk menerbitkan obligasi dan menjualnya ke pasar modal. Nah, ketika obligasi ini dijual di pasar modal, ini kan terserah kepada siapa saja yang memutuskan untuk membeli obligasi tersebut. Jadi dapat dibeli oleh perusahaan apapun. Nah, lalu obligasi ini dibeli oleh perusahaan yang katakanlah perusahaan ini adalah tidak berafiliasi atau maksudnya tidak berafiliasi dengan PT Anak, atau kita sebut dengan di sini PT non afiliasi yang ini ya. Lalu PT non afiliasi ini memegang obligasi itu untuk beberapa waktu misalkan. Lalu mungkin pada suatu hari PT non afiliasi tersebut sedang butuh uang dan tidak mau menunggu sampai obligasi jatuh tempo, sehingga memutuskan untuk menjual utang obligasi tersebut ke perusahaan lain, yang kebetulan nih perusahaan lain tersebut adalah PT Induk sendiri, guys. Nah, sehingga utangnya tadi ini si PT Anak berutang ke non afiliasi dengan melalui penerbitan obligasi. Lalu setelah beberapa waktu obligasi tersebut dijual oleh non afiliasi, dan kebetulan yang beli di sini itu adalah PT Induk. Jadi dia kembali ke PT Induk, maka ini akan sedikit lebih rumit karena akan ada melalui perantara non afiliasi, dan ini adalah situasi yang kedua. Oke, selanjutnya kita lanjut ke slide yang kedua. Nah, kita mulai dari situasi yang pertama dulu, yaitu katakanlah hutang langsung afiliasi.
yaitu melalui nilai normal. Nah, nilai nominal, bicara tentang nilai nominal, sebelum saya bicara tentang nilai nominal, di sini kita perlu merefresh kembali ingatan kita. Ingatan terkait dengan utang dan piutang jangka panjang. Ada yang masih ingat? Oke. Mungkin ya sebelum kita maju lagi, kita perlu merefresh ingatan kita tentang konsep nilai sekarang uang, atau ya nilai uang sekarang, yaitu konsep dimana uang yang diterima saat ini akan beda nilainya jika menerima uang dengan nilai yang sama pada beberapa waktu kemudian, seperti itu. Nah, pada konsepnya waktu nilai uang ini, maka perlakuannya itu terhadap utang dan piutang jangka panjang akan berbeda, karena kita akan mengkonversi utang dan piutang jangka panjang tersebut dalam nilai waktu, maksudnya saya dalam present value saat ini, seperti itu. Nah, mungkin dari kita ada yang lupa atau sejenisnya, ya mungkin bisa membuka kembali materi terkait utang piutang jangka panjang tersebut. Nah, jadi kita kembali ke pembahasan. Jadi di sini kita asumsikan pada 1 Januari, ya yang ini ya, pada 1 Januari 2001 PT Anak meminjam katakanlah 100 juta dari PT Induk. Jadi ini secara langsung, di mana si PT Induk menerbitkan obligasi dengan nominal 100 juta. Tingkat bunga 12% dan jangka waktu 10 tahun. Nah, kalau kita lihat dari sini, nah di sini PT Anak mencatat biaya bunga. PT Anak meminjamkan uang, berarti PT Anak yang berutang. Di mana di sini PT Anak yang meminjamkan uang dan PT Induk yang menghutangi. Jadi karena PT Anak yang meminjam uang, maka di sini ada bunga nih. Ini 12%. Berarti 12 juta setiap tahun yang dicatat oleh PT Anak. Oke, jadi dicatat biaya bunga oleh si PT Anak. Tetapi di sisi yang lain terjadi pendapatan bunga yang dicatat oleh PT Induk. Karena PT Induk di sini yang menghutangi. Nah, maka di sini PT Induk dapat mengakui pendapatan bunga yaitu sebesar 12%. Nah, maka pada kondisi seperti ini, jurnal eliminasinya yang diperlukan bisa kita lihat di sini. Nah, di utang obligasi, di debit utang obligasi, karena kenapa di debit utang obligasi? Ingat, di sini kan PT Anak yang mencatat. PT Anak mencatat ada utang obligasi sebesar 100 juta. Tetapi hutang ini adalah langsung kepada PT Induk. Artinya utang PT Anak ke PT Induk ini tidak dari sudut pandang konsolidasi tidak terjadi, sehingga perlu kita hapus. Oleh karena itu, jurnal nilai yang pertama bisa kita lihat sini, di debit utang obligasi dengan nilai 100 juta. Nah, itu kita menghapus utang obligasi pada PT Anak. Seperti itu. Akan tetapi, timbul pertanyaan nih. Timbul pertanyaan dari saya, pada PT Induk obligasi ini dicatat sebagai apa ya? Nah, berhubung PT Induk adalah yang menghutangi, nah maka PT Induk mencatat obligasi ini sebagai investasi obligasi. Jadi di sini catatan tidak piutang, berarti pasangan di sini bukan uang piutang, tapi bukan utang piutang, tapi di sini pasangannya adalah hutang dan investasi obligasi. Yang ini. Sehingga untuk menghapus investasi obligasi tersebut, maka investasi obligasinya kredit senilai 100 juta. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, di sini kita menghapus terkait biaya dan pendapatan bunga. Kalau kita lihat kembali, tadi disebutkan di sini PT Anak mencatat biaya bunga senilai 12 juta dan PT Induk mencatat berlawannya. Karena PT Anak biaya, maka PT Induk mencatat pendapatan. Maka kita menghapusnya dengan penetapan bunga di debit sebesar 12 juta dan kredit sebesar 12 juta. Nah, dua ayat jurnal ini harus dibuat setiap tahun hingga obligasi tersebut dilunasi. Oke, jadi penjelasan saya ini adalah jurnal eliminasi dibutuhkan jika misalnya nih si PT Anak atau PT Induk meminjam uang pada antar perusahaan pada nilai nominal. Nah, seperti itu.
Nah, timbul pertanyaan nilai nominal itu maksudnya apa sih? Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan nilai nominal? Jadi jika teman-teman ingat kembali, berarti nilai nominal itu adalah kondisi di mana obligasi dijual dengan sesuai nilai resmi yang tertera kepada nilai resmi yang tertera pada suratnya. Jadi maksudnya gini, kita kembali ke slide pertama. Nah, katakanlah di sini PT Anak meminjam uang nih kepada PT Induk dengan obligasi katakanlah nominalnya 100 juta. Dan karena pada nilai nominal PT Anak akan memperoleh uang sebesar 100 juta juga. Jadi tertulisnya 100 juta dan PT Anak menerima uang pinjamannya pun 100 juta. Tetapi nanti akan ada kondisi di mana kita kembali ke slide tadi. Nah, obligasi tersebut tidak pada nilai nominal, bisa lebih ya bisa kurang, yaitu kita sebut di sini sebagai premium atau diskon. Nah, contohnya premium itu bagaimana? Contohnya, katakanlah surat utang obligasi Anak ke Induk. Ini kalau kita ingat kembali, katakanlah surat utangnya tertulis 100 juta. Akan tetapi karena suatu kondisi, maka ternyata uang yang diterima oleh PT Anak bukan 100 juta karena ternyata obligasi tersebut terjual tidak pada 100 juta. Nah, karena ada beberapa alasan. Salah satunya nilai bunga. Nah, uang yang diterima oleh PT Anak di sini, kembali kita ke slide yang awal. Nah, yang diterima oleh PT Anak di sini ternyata cuma 95 juta. Berarti uang yang diterima di bawah nilai yang tercatat pada obligasi. Kondisi ini disebut sebagai diskon. Sementara kebalikannya, misalnya PT Anak menjual surat utang obligasi nih, ternyata 100 juta. Akan tetapi di sini perusahaan katakanlah PT Anak memperolehnya karena suatu alasan, maka yang diperoleh 105 juta. Ini kita sebut sebagai kondisi premium. Nah, kita kembali ke slide yang ketiga. Pada kondisi ini, ketika obligasi diterbitkan pada premium atau diskon, maka pembayaran bunga tunai akan berbeda dengan biaya bunga yang dicatat. Maksudnya gimana tuh? Jadi maksudnya gini, kalau pada kondisi nominal, katakanlah tingkat bunga 12% ya. Artinya apa? Artinya PT Induk sebagai yang ngutang akan menerima uang sebesar 12 juta setiap tahun. Nah, nanti pendapatan yang dicatat, pendapatan bunga juga 12 juta. Begitu pula sebaliknya nih, PT Anak ketika pada kondisi nilai nominal, PT Anak akan harus mencatat biaya bunga sebesar 12% dari 100 juta ya. Tentu itu jumlahnya 12 juta. Karena kan 12% dari 100 juta. Berarti uangnya keluar dari yang harus dibayar itu adalah 12 juta. Nilai jurnal yang dicatat juga biaya bunganya 12 juta. Nah, ini kondisi yang terjadi ketika obligasi diterbitkan pada nilai nominal. Jadi harga terjual obligasi sama dengan harga yang tertera. Oke, sekarang kita lihat contohnya nih. Asumsikan pada 1 Januari 2000 F1 PT Induk membeli obligasi dengan nilai nominal 100 juta. Tetapi tingkat bunga ada 12%. Nah, jangka waktu sampai dengan obligasi tersebut jatuh temponya adalah 10 tahun. Dan PT Induk membeli obligasi tersebut dari PT Anak dengan harga 90 juta. Nah, bunga obligasi terutang harus dibayarkan setiap 1 Januari dan 1 Juli. Jadi bahasa simpelnya soal di sini adalah PT Anak yang berutang ke PT Induk, seperti itu. Karena PT Induk yang membeli obligasi, berarti yang menerbitkan obligasi adalah PT Anak. Berarti di sini adalah PT Anak yang mengutang ke PT Induk. Nah, perhitungan biaya bunga ini akan berbeda nanti dengan kas, bunga kas atau bunga secara tunai yang harus dibayarkan. Kenapa? Karena ada yang kita sebut sebagai amortisasi diskon. Kita lihat di sini nilai nominal 100 juta tetapi terjualnya 90 juta. Berarti ini kondisi diskon. Nah, karena ini kondisi diskon maka kita harus melakukan amortisasi yang bisa disebut amortisasi diskon. Nah, oke, kita lihat tabelnya. Di sini kita lihat di tabel ini bunga tunai yang kita lihat dibayarkan berarti yang
harus kita bayarkan untuk membayar bunga adalah sebesar 12 juta, yaitu 12% dari 100 juta tadi yang saya katakan. Nah, terus kita lihat ada diskon nggak di sini? Ternyata ada diskon senilai 10 juta. Nah, 10 juta ini kita amortisasikan untuk 10 tahun atau 20 kali periode. Mengapa? Karena kan satu periode ada 2 kali pembayaran bunga. Berarti amortisasi 10 juta, selisih ini 10 juta diskonto kita dibagi 10 tahun. Maka kita dapatkan setiap tahun dengan amortisasi diskonto sebesar 1 juta. Nah, 1 juta ini kita totalkan. Nah, di sini kita totalkan untuk mendapatkan biaya untuk biaya atau pendapatan bunga per tahun sebesar 13 juta. Nih, 13 juta. Nah, jadi bunga secara tunai yang dibayarkan oleh atau diterima adalah 12 juta. Nah, tetapi biaya pendapatan bunga yang dicatat adalah 13 juta. Bagaimana ya? Baik kita lihat jurnal yang akan dicatat nih. Yang di sini baik kita lihat jurnal yang dicatat di sini. Pada slide selanjutnya jadi seperti ini. Anggap kita mau melihat jurnal apa saja sih yang dicatat oleh PT Anak. Kan seingat kita tadi PT Anak adalah debitur atau berarti perusahaan yang berutang. Jadi kita lihat di sini jumlah yang dicatat pada 1 Januari ketika PT Anak menerima uang, jurnal yang dicatat adalah sebagai berikut. Debitnya kas 90 juta dan kredit utang obligasi senilai 90 juta. Lalu selanjutnya pada 1 Juli yaitu berarti di sini pembayaran bunga yang pertama ya. Jurnal yang dicatat adalah biaya bunga debit sebesar 6.500.000. Lalu utang obligasi kita lihat di sini bertambah di kredit senilai 500.000 dan kas senilai 6 juta. Dari mana? Ya, dari sini di slide tadi sebelumnya. Nah, perhitungan ini di mana bunga tunai dibayarkan per tahun 12 juta, tapi perlu kita ketahui bunga dibayarkan setiap 6 bulan. Jadi ini kita bagi 2 sehingga bunga secara tunai yang akan dibayarkan adalah 6 juta. Kita kembali ke tadi. Artinya PT Anak harus keluarkan kas untuk membayar bunga sebesar 6 juta setiap per 6 bulan. Di sini kita lihat ada amortisasi diskon enggak? Ternyata ada. Amortisasi ini memiliki arti berarti utang obligasi yang tadinya itu baru dicatat 9 juta ini. Jadi amortisasi ini memiliki arti berarti utang obligasi yang tadinya itu baru dicatat 90 juta. Nah, di slide sebelumnya pelan-pelan tiap kali bunga dibayar akan bertambah. Nanti totalnya akan menjadi 100 juta di akhir 10 tahun. Jadi berarti setiap bunga dibayar bunga nambah 500.000 dan seterusnya. Sehingga di sini utang obligasi kredit sebesar 500.000. Lalu selanjutnya ada biaya bunga yang dicatat nih. Nah, maka biaya bunga yang dicatat ini adalah sejumlah dari bunga tunai yang harusnya dibayar plus amortisasi diskon utang sebesar 500.000. Jadi di sini mendapatkan debit biaya bunga sebesar 6.500.000. Jurnal yang sama dicatat lagi pada tanggal 31 Desember 2021. Tapi di sini kita perlu teliti mengapa? Ingat, pembayaran bunganya ini setiap kapan. Jadi kita ke slide sebelumnya. Bisa dilihat pembayaran bunga setiap 1 Januari dan 1 Juli. Ini. Artinya pada 31 Desember ada pembayaran bunga tunai yang sudah dilakukan. Jadi intinya kas belum keluar. Sudah harus dicatat biaya sudah terjadi. Jadi seharusnya sudah dicatat biayanya sudah terjadi. Utang obligasi sudah bertambah tetapi di sini kas belum keluar. Baru keluar besoknya pada tanggal 1 Januari. Nah, sehingga untuk jurnal 31 Desember akun kas di sini diganti menjadi utang bunga dan ini sebenarnya sementara. Jadi seperti itu. Dan ini jurnal untuk PT Anak. Berarti adalah perusahaan yang berutang. Nah, sekarang kita lihat jurnal di PT Induk sebagai yang mengutangi itu bagaimana? Sebenarnya kebalikan intinya kebalikan dari semuanya. Jadi di sini ya kita lihat jurnal pertama pada 1 Januari nih. Pada 1 Januari itu berarti ketika PT Induk membeli obligasi. Jadi ketika PT Induk keluar kas, nah di sini kita
lihat jumlahnya adalah debitnya investasi, obligasi, dan kreditnya kas. Lalu pada 1 Juli penerimaan bunga yang pertama jurnalnya itu yang pertama adalah perusahaan menerima uang dari bunga. Pertanyaannya berapa? Berapa perusahaan bunga yang diterima oleh perusahaan? Kalau masih diingat, berarti uang yang diterima adalah itu 12% dari 100 juta. Tetapi dibagi dua karena kan 12%-nya 1 tahun. Kalau kita lihat di sini uang yang dibayarkan oleh PT Anak adalah sebesar 6 juta. Artinya uang yang diterima oleh PT Induk pun juga 6 juta. Nah, selanjutnya investasi obligasi juga sama. Kalau di PT Anak utang obligasi bertambah 500.000 tetapi pembayaran bunga, maka sama seperti di PT Induk, investasi obligasi akan bertambah juga sebesar 500.000 setiap pembayaran bunga. Dan selanjutnya nih, pada tanggal 31 Desember 2021 jumlahnya sama persis. Perbedaan utamanya cuman di sini. Kalau kita ingat di sini kas baru diterima oleh PT Induk kan pada 1 Januari. Sehingga untuk menggantikan akun kas di sini pada 31 Desember kita menggunakan akun piutang bunga. Nah, seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa lihat antara jurnal yang dicatat oleh PT Anak dan PT Induk dengan juga dicatat oleh PT Induk sebagai pihak yang menghutangi. Nah, sebenarnya ini bukan jurnal konsolidasi. Jadi jurnal konsolidasinya itu adalah di slide selanjutnya. Nah, yang ini slide ini. Nah, ini dia. Kita harus analisis dulu. Kalau kita analisis di sini, kita bisa mengidentifikasi dua jurnal sebelumnya yang tadi, yang ini. Kita kembali. Maka di neraca saldo akan muncul angka sebagai berikut. Misalnya nih, PT Anak ada utang obligasi sebesar 91 juta, lalu ada utang bunga 6 juta. Ada utang bunga 6 juta juga dan biaya bunganya 13 juta. Oh ya, ini maksudnya dalam kurung itu kredit ya. Seperti itu. Nah, kalau kita total di sini kan berarti muncul angka-angka di sini dan akunnya sebagai berikut. Perlu kita ingat dari sudut pandang obligasi semua ini tidak terjadi. Oke? Semua ini tidak terjadi artinya di sini kotanya di sini kitanya tuh tidak terjadi semua yang ada di sini. Sebenarnya semua akun ini tidak memiliki nilai, oleh karena itu jurnal eliminasi yang kita buat akan menghapus semua transaksi yang ada di sini di tabel ini nih. Maka bagaimana jurnal eliminasinya? Sebenarnya itu di slide selanjutnya. Jurnal eliminasi di sini kita lihat pada tanggal 31 Desember 2021 berarti pada tahun ini ya. Maka jurnal eliminasinya kita menghapus pasang sepasang. Yang pertama di sini kita hapus utang obligasi 91 juta. Pasangannya adalah investasi obligasi, ya kan? Oke, selanjutnya kita lihat, kita mau menghapus utang bunga, kita hapus utang bunga 6 juta, pasangannya automatically ialah piutang bunga 6 juta. Lalu selanjutnya kita mau menghapus biaya bunga 13 juta dan pasangannya pendapatan bunga 13 juta. Sehingga jurnalnya adalah sebagai berikut. Untuk menghapus kita sebaiknya sebaliknya. Ya, untuk menghapus kita sebaliknya karena contohnya itu utang obligasi saldonya kredit. Di sini untuk menghapus kita katakan dia di debit kan. Dan begitu juga investasi sebaliknya. Dan juga jurnal-jurnal lain sebaliknya. Contohnya lagi, ini kan pendapatan bunga. Pendapatan bunga ini kan selama ini selalu dikredit. Sehingga untuk dicatat maka dibalik kita katakan di debit untuk menghapus dan juga untuk jurnal ketiga utang bunga dan piutang bunga. Nah, ini untuk jurnal 31 Desember 2021. Nah, jika muncul pertanyaan untuk tahun selanjutnya bagaimana ya jurnalnya? Karena kan ini obligasi 10 tahun baru lunas. Katanya seperti itu. Berarti setiap tahun bisa dibilang jurnal dibuat sampai obligasi lunas. Jadi begitu jurnal akan dibuat setiap obligasinya lunas dan jurnal pun sama seperti ini. Nah, untuk perbedaannya itu ada di sini. Perbedaannya adalah pada jurnal yang pertama, yaitu pada saat kita menghapus utang dan investasi obligasi. Nah, jadi seperti itu pemaparan materi saya pada video kali ini. Nah, kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Thanks for watching. Ya, untuk kedepannya semoga bisa lebih bagus lagi presentasi yang kami berikan.
Oke, jadi saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.